OPI adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indis Vereniging berdiri atas prakarsa Sultan Kasajangan Saripada Harahap dan R.M. Noto Suroto. Halo, ada apa ini? Hai, hanya sedang memikirkan tanah air kita. Memangnya ada apa dengan tanah air kita? Gak apa-apa sih, saya tiba-tiba sadar kalau kehidupan di sini dan di tanah air kita, Indonesia semuanya lebih indah di sini. Dari ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan teknologi di sini luar biasa indahnya. Ya, pernah sih, tapi kan memangnya itu hal yang mengherankan. Sejak awal mereka masuk ke tanah air kita, mereka sudah jauh lebih berwibawa daripada kita. Tidak mengherankan sih, namun bukankah itu hal yang tidak adil? Dari ketikan saja kita dapat mempelajarinya, tapi hanya orang seperti kita yang dapat pergi ke sini dan belajar di sini. Ya, iya sih, tapi kan... Halo, Hai, ada apa ini? nih teman kamu lagi mikirin dirinya sendiri. Ada apa? Gak apa-apa sih, saya tiba-tiba sadar kalau kehidupan di sini dan di tanah air kita, Indonesia semuanya lebih indah di sini. Dari ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan teknologi di sini luar biasa indahnya. Tapi kita memiliki pemikiran yang sama. Sudah lama sekali, bahkan sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di sini, saya menyadari beberapa perbedaan antara di sini dan di tanah air. Nah, ini baru teman saya, kamu mah. Semenjak saat itu, pelajar Indonesia yang menimba ilmu di tanah Belanda sering berkumpul bersama. Mereka yang awalnya membicarakan hal-hal yang ringan seputar kebudayaan Indonesia, semakin lama semakin antusias dalam melakukan perbincangan ini. Satu persatu pelajar Indonesia akhirnya tertarik berpartisipasi dalam diskusi mereka. Setelah memiliki lingkaran yang cukup besar, akhirnya pada tahun 1908 mereka memutuskan untuk membuat perkumpulan dan menamakannya Indis Vereniging. Karena merasa kurang puas jika hanya melakukan diskusi antar orang Indonesia dan Belanda saja, mereka mengundang salah satu tokoh kekeluarganegaraan Belanda yang peduli terhadap nasib orang Indonesia, yaitu Mr. Van Deventer, agar bisa mendapat informasi secara benar. Perhimpunan Indonesia pada umumnya membahas berbagai isu terkait nasionalisme, perjuangan kemerdekaan, pendidikan, perbaikan sosial dan politik, serta pembangunan bangsa. Mungkin pada tanggal tersebut, anggota perhimpunan sedang membahas strategi penggerakan nasional, pemikiran tentang kemerdekaan, atau rencana kegiatan untuk memperkuat peran kaum intelektual dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Pada tanggal 14 April 1917, beberapa tokoh yang terlibat dalam pendirian Perhimpunan Indonesia antara lain itu adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam pendirian Perhimpunan Indonesia pada tanggal 14 April 1917. Organisasi ini menjadi pijakan awal bagi para perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perkembangan pergerakan nasional. Perhatian semuanya, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota baru kita. Silakan Alex. Perkenalkan, nama saya Alexander Andes Maramis, panggil saja Alex. Hatta. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta. Biasa dipanggil Hatta. Mohon kerjasamanya semuanya. Yang terakhir, kalian ingat kan pembahasan kita beberapa waktu tentang perekrutan Belanda? Di sini saya memiliki kawan yang sangat peduli dengan keadaan negara kita saat ini. Halo, perkenalkan, nama saya Mr. Van Deventer. Saya yakin dari kalian semua banyak mengenali saya. Ada Mr. Van Deventer, diskusi yang mereka lakukan semakin dalam dan mereka pun akhirnya sadar bahwa bukan para pribumi saja yang khawatir akan keadaan Indonesia, tapi juga orang-orang Belanda sendiri. Kalimat demi kalimat terlontar sampai pada akhirnya pintu kemerdekaan terbuka. Ngomong-ngomong, kapan Indonesia merdeka? Dan mungkinkah merdeka? Ya, agak mungkin sih, tapi yang mungkin saja. Ayolah teman-teman, kalian kenapa simis begitu sih? Indonesia butuh kita. Kalian tahu artinya apa? Orang-orang seperti kita yang sudah melakukan pendidikan wawasan ilmu tentu tidak bisa tinggal diam kan? Kita harus memberikan suatu apresiasi agar tanah air kita tidak
bisa lebih baik dan bersinar terang. Saya setuju. Saya setuju. Sejauh ini sih sangat baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, kita sudah memikirkannya dengan matang dan buku itu adalah di buku itu. Buku peringatan. Ya, Golden Book itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah buku peringatan. Sejauh ini kami sudah mendapatkan daftar sosial, hanya tersisa 2 lagi. Kami telah mengubah nama organisasi kita dari yang Indisparentning menjadi Perhimpunan Indonesia, dan saya berjanji sebagai ketua akan memperjuangkan tanah air kita tanpa pernah lelah. Terima kasih. Saya sebagai bendahara akan bekerja semaksimal mungkin. Kami sudah memikirkan hal ini beberapa minggu belakangan. Menurut saya, kita sebagai orang Indonesia harus memiliki panutan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan urusan ini telah selesai. Tahun ini diam-diam mengajukan kita. Mari kita umumkan kepada yang lain. Perhimpunan Indonesia terus dilakukan perjuangan dengan menerbitkan buku-buku lainnya. Namun setelah beberapa waktu muncullah usaha-usaha Belanda untuk menghambat pergerakan PI atau Perhimpunan Indonesia di negara Belanda maupun di forum internasional. Antara lain melarang para orang tua mengirim uang atau bekal hidup anaknya di luar negeri. Kemungkinan juga meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, dan banyak yang melatih para mahasiswa Indonesia sebagai penganut komunis. Kesal, Belanda mulai menggerebek untuk penangkapan para mahasiswa Indonesia. Bukan hanya menimba ilmu di Belanda, namun juga tempat lain seperti Perancis. Nyata, penggerebekan serupa dijalankan juga di tempat tinggal beberapa mahasiswa di negeri Belanda. Antara lain, kediaman Muhammad Hatta. Pada saat penggerebekan dan penggeledahan tersebut, Hatta sedang tidak ada di negeri Belanda, melainkan berada di Glen, Swiss. Ternyata, tidak lama kemudian, pada tanggal 23 September tahun 1927, 4 orang tersebut ialah Muhammad Hatta, Najir Datu Pamoncak, Ali Sastro Hamid Jojo, dan Abdul Majid Joyo Diningrat setelah ditangkap masing-masing ditutup dalam sel kecil yang letaknya berjauhan. Antara mahasiswa tersebut di masa krisis dunia pada tahun 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan semakin lama semakin tidak mendengar lagi. Hal ini disebabkan banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930 juga majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia.